Materi kita kali ini adalah kelompok sosial. Apa sih hakikat kelompok sosial itu? Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Bisa kita lihat juga nih, saya menampilkan dua kelompok. Yang pertama ada kelompok sahabat atau geng. Ini bisa juga disebut dengan kelompok sosial. Kenapanya? Nanti kita akan bahas. Dan sementara di sini ada kelompok pramuka. Nah, syarat bisa disebut kelompok sosial adalah yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, individu itu harus sadar kalau dirinya merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Jadi, kalau individunya juga tidak sadar kalau dia bagian dari kelompok tersebut, ya berarti dia merasa tidak memiliki kelompok sosial. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Kalau tidak ada hubungan timbal balik, baik verbal maupun non-verbal, verbal itu lewat kata-kata ya, berbicara. Non-verbal itu melalui gaya tubuh, gestur gitu, atau mimik muka. Jika tidak ada hubungan timbal balik antara anggota, maka mereka bukan disebut dengan kelompok sosial. Yang ketiga, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Struktur itu apa sih? Struktur itu seperti bagian atau tugas gitu. Jadi contohnya adalah struktur. Kalau di kelas, ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris. Itu disebut dengan struktur. Nah, kalau kaidah, berarti kita bisa samakan adalah aturan atau norma. Jadi di sini adalah memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Otomatis, nggak mungkin kan kita tergabung dalam kelompok yang sama, tapi memiliki struktur yang tidak sama. Misalnya saya menganggap struktur di kelompok kita itu adalah si A yang jadi ketuanya, dan sedangkan kalian menganggap ternyata ketua kelompoknya adalah si B. Nah, itu bukan merupakan sebagai kelompok sosial. Nah, kaidahnya pun, aturannya, normanya juga harus sama. Jadi ketika suatu kelompok tersebut misalnya tergabung dalam kelompok yang rajin belajar, jadi peraturan atau kaidahnya adalah setiap hari Sabtu dan Minggu dipakai untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas yang masih belum terselesaikan. Itu adalah peraturan di kelompok kami. Nah, itu merupakan kaidah. Pola perilaku ya pola perilaku apa yang kalian lakukan, yaitu belajar, mengerjakan tugas. Itu pola perilakunya. Nah, yang terakhir, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, faktornya tadi itu bisa berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Nah, contohnya tadi, ketika misalnya kita terbentuk dalam kelompok yang siswa-siswi yang suka belajar, pasti dong memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Misalnya tujuannya adalah ingin kuliah di universitas ternama. Nah, itu merupakan tujuan yang sama nih antara kita. Makanya kenapa kita melakukan pola perilaku belajar, dan belajar gitu. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kita juga harus tahu nih ciri-ciri kelompok sosial. Sebenarnya sih hampir sama ya, kayak terjadinya syarat-syarat kelompok sosial. Nah, kita bahas yang pertama adalah kelompok sosial adalah kesatuan yang nyata, dapat dikenal atau dikenali, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Jadi kalau di kelas, pasti dong ada kelompok yang rajin belajar, kelompok yang suka bolos, suka tidur, dan lain-lain. Pasti terlihat perbedaannya. Bagaimana kelompok yang suka belajar berarti mengerjakan tugas, yang tidur berarti tiduran aja di dalam kelas, yang suka bolos ketika pelajaran berganti dia suka ke kantin. Nah,
itulah kelompok sosial yang bisa dibedakan ciri-cirinya. Yang kedua, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Setiap kelompok sosial pasti memiliki struktur sosialnya itu sendiri. Jadi akan berbeda ya kedudukannya setiap anggota. Nah, yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Pasti setiap kelompok sosial memiliki norma atau aturan tersendiri antara kelompok A dan kelompok B. Yang sudah tadi kita jelaskan. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, ini berhubungan dengan struktur dan kedudukan tertentu. Jadi, ketika di dalam sebuah kelompok tersebut nih, di kelas, kelompok kelas 10 IPS berapa? Kelompok kelas 11 IPS berapa gitu kan? Pasti kan memiliki struktur. Tadi strukturnya adalah kedudukan gitu kan? Ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, sekretaris, bendahara. Pasti memiliki peran-peran yang berbeda-beda. Nggak mungkin strukturnya menjadi ketua kelas, tapi perannya adalah menariki uang kas dari teman-teman sekelasnya. Nah, itu kan bukan peran dari ketua kelas kan? Jadi peran itu apa sih? Peran itu adalah tugas yang sesuai dengan apa kedudukan yang diberikan. Tugasnya, hal yang kalian lakukan. Seperti itu. Yang kelima, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Ini makanya hampir sama ya dengan cara-cara kelompok sosial. Faktor pembentukan kelompok sosial. Faktor pembentukan kelompok sosial atau apa sih yang bisa membuat terjadinya kelompok sosial? Ya, pertama, adanya kepentingan yang sama. Nggak mungkin kan? Ketika anak yang rajin belajar dengan anak yang rajin ke kantin, anak yang rajin tidur, itu menjadi sebuah kelompok. Karena pasti kepentingan akan berbeda. Jadi mereka yang rajin belajar akan berkumpul dengan anak-anak yang rajin belajar. Terus faktor pembentukan kelompok sosial selanjutnya adalah pertalian darah atau keturunan yang sama. Jadi misalnya nih, kita ke Jakarta. Terus biasanya nih kayak orang Batak ya. Kayak ada marganya gitu kan. Jadi kalau bisa kita si Tohang, si Tompul ketemu dengan marga yang sama, pasti memiliki kelompok sosial yang sama pula. Seperti itu. Itu sesuai dengan pertalian darah atau keturunan yang sama. Nah, sedangkan kalau faktor pembentukan sosial dari daerah atau wilayah yang sama, berarti hampir sama nih. Ketika misalnya kita ke Jakarta, kita berasal dari Jawa, terus kita bertemu dengan teman kerja atau tetangga yang istilahnya dari latar belakang Jawa juga, kita biasanya juga membentuk sebuah kelompok sosial. Jadi Jawa semua, Sunda semua, Sumatera semua. Nah, itulah faktor pembentukan kelompok sosial. Bentuk dan jenis kelompok sosial. Klasifikasi Durkheim membagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, fokus dari pembahasan ini adalah sistem pembagian kerja. Jadi membahas tentang sistem pembagian kerja. Sedangkan klasifikasi Ferdinand Tönnies itu ada Gemeinschaft dan ada Gesellschaft. Nah, pokok pembahasan ini berkaitan dengan ikatan batin. Itu kata kuncinya. Gemeinschaft juga bisa disebut sebagai paguyuban. Gesellschaft bisa disebut juga sebagai patembayan. Nah, sedangkan menurut si Charles, ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Menurut Sumner, itu ada in-group dan ada out-group. Yuk, kita coba perhatikan baik-baik dari setiap tokoh-tokoh ini. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, tadi ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kita bahas solidaritas mekanik.
Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Jadi, di sini solidaritas mekanik itu tidak ada tuh pembagian kerja. Jadi semua dilakukan dengan cara bersama-sama, atau bisa disebut juga kalau di Indonesia dengan istilah gotong royong. Contohnya apa? Contohnya ini biasa kita bisa temui di masyarakat pedalaman atau di masyarakat pedesaan. Yang saya tampilkan di sini adalah contohnya suku Baduy. Jadi di sana tuh, atau di sistem pemerintah, di sistem masyarakatnya, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak ada. Contohnya misalnya gini, di suku Baduy ada rumah warganya yang sudah tidak layak dihuni atau ditempati. Maka masyarakat sekitar akan membangun rumah untuk warga tersebut. Nah, tidak ada pembagian si A ngaduk semen, si B ituin bata, C bla 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 gitu. Itu tidak ada. Jadi ketika masyarakat itu, ayo bangun, terus sudah ada yang mengaduk semen, maka